Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridho Muarifan dari program studi Pendidikan Komputer Angkatan 2023. Nah, pada di video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu kalimat efektif dan paraga efektif. Nah, di presentasi kali ini saya akan membahas 6 materi. Yang pertama pengantar, yang kedua unsur-unsur kalimat efektif, yang ketiga unsur-unsur paragraf efektif, yang keempat teknik menulis kalimat efektif, kelima teknik menulis paragraf efektif, dan keenam penutup. Yang pertama ada pengantar. Nah, di definisi kalimat efektif ini adalah kalimat yang jelas, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan penulis. Kemudian ada ciri-ciri utama. Nah, kalimat efektif ini memiliki ciri seperti kejelasan, kesatuan, kepaduan, dan penekanan. Jadi ini membantu dalam menyampaikan pesan secara akurat dan efisien. Kemudian ada definisi paragraf efektif. Nah, di definisi paragraf efektif ini adalah unit tulisan yang berorganisir ide-ide secara keseluruhan, kohesif, dan koheren untuk membentuk pembahasan yang utuh dan jelas. Kemudian ada ciri-ciri utama. Nah, ciri-ciri utama paragraf efektif ini meliputi adanya kesatuan gagasan, koherensi informasi, kalimat utama, dan pengembangan yang logis. Kemudian ada perbedaan dengan paragraf tidak efektif. Nah, paragraf yang tidak efektif ini cenderung memiliki gagasan yang tidak terorganisir, kurang kohesi antar kalimat, dan seringkali membingungkan pembaca. Kemudian ada unsur-unsur kalimat efektif. Nah, kepaduan. Nah, jadi kepaduan itu adalah kesatuan dalam kalimat yang memastikan setiap bagian mendukung ide utama dengan logis dan teratur. Contohnya, kalimat yang terpadu adalah seorang siswa yang rajin, selalu menyelesaikan tugasnya tepat waktu, dan aktif dalam diskusi kelas. Kemudian ada kejelasan. Kejelasan adalah kemampuan yang sebuah kalimat untuk menyampaikan pesan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Cara menetapkannya yaitu menggunakan kosakata yang tepat, struktur kalimat sederhana, dan menghindari ambiguitas untuk memastikan kalimat mudah dimengerti. Contohnya, kalimat yang jelas, pekerjaan itu harus selesai sebelum hari Jumat agar kami punya waktu untuk revisi. Kemudian ada ketepatan. Jadi ketepatan ini ada penggunaan kata-kata yang sesuai dengan maksud yang ingin tersampaikan dalam koneksi tertentu. Cara menetapkannya yaitu pilihan kata dengan tepat sesuai konteks, hindari kesalahan ejaan, dan perhatikan aturan tata bahasa yang berlaku. Kemudian ada materi yang ketiga yaitu unsur-unsur paragraf efektif. Nah, di kesatuan ini adalah paragraf yang berarti bahwa semua kalimat mendukung satu gagasan utama. Hal ini membuat paragraf menjadi fokus dan horehen. Yang kedua, cara menetapkannya. Nah, jadi cara menerapkannya kesatuan dalam paragraf adalah dengan menyusun kalimat-kalimat yang mendukung satu topik atau ide utama, sehingga paragraf tidak menyimpang. Kemudian ada koherensi. Jadi koherensi ini adalah keterkaitan logis dan keteraturan antara kalimat-kalimat dalam paragraf. Ini memungkinkan pembaca mengikuti alur pikir penulis dengan mudah. Contohnya, koherensi dalam paragraf adalah ketika kalimat penghubung digunakan dengan tepat waktu sehingga alur cerita atau penjelasan menjadi lebih jelas. Penggunaan kata terhubung. Nah, jadi penggunaan kata terhubung seperti dan karena, tetapi akan membantu menciptakan transisi yang mulus antara kalimat-kalimat dalam paragraf. Kemudian ada pengembangan paragraf. Jadi metode pengembangan ini paragraf bisa berubah deduktif, induktif, atau campuran, di mana ide-ide dijelaskan secara rinci untuk memperkuat paragraf. Kemudian contoh paragraf. Contoh paragraf yang dikembangkan dengan baik adalah paragraf yang memiliki kalimat utama diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang mendukung ide pokok tersebut. Kemudian ada materi yang keempat yaitu teknik menulis kalimat efektif. Nah, pemilihan kata yang tepat yaitu pertama ada sinonim. Menggunakan sinonim memungkinkan variasi dalam tulisan dan dapat menghindari repetisi kata, membuat tulisan lebih menarik. Kemudian ada konteks. Memastikan bahwa kata-kata yang dipilih sesuai dengan konteks kalimat membantu pembaca memahami maksud penulis dengan jelas. Kemudian menggunakan kata baku. Nah, penggunaan kata baku ini penting untuk menjaga formalitas dan standar bahasa dalam penulisan, menambahkan kredibilitas penulis. Kemudian ada penghindaran ambiguitas. Jadi contoh kalimat ambigu akan membantu memaparkan sebagai interpretasi yang dapat menyebabkan kebingungan pada pembaca. Kemudian ada teknik menghindari. Strategi atau langkah-langkah spesifik yang bisa dilakukan untuk menghindari ambiguitas, misalnya melalui penempatan kata atau struktur kalimat. Kemudian ada materi yang kelima yaitu teknik menulis paragraf efektif. Nah, jadi penggunaan topik yang jelas itu
Yang pertama ada pentingnya topik. Nah, memiliki topik yang jelas sangat vital untuk mempertajam fokus paragraf, memastikan pembaca memahami inti dari informasi yang disajikan. Contoh topik yang jelas dapat membantu memperlihatkan bagaimana ide-ide ditransmisikan dengan efektif dan memudahkan pembaca dalam memahami konteks. Kemudian penyusunan ide. Yang pertama yaitu ada logika penyusunan. Penyusunan ide harus logis di mana setiap kalimat terhubung erat satu sama lain untuk menciptakan alur pemikiran yang mudah diikuti. Yang kedua ada urutan kronologis. Nah, mengurutkan informasi berdasarkan kronologi waktu membantu pembaca mengikuti perkembangan kejadian atau proses dengan lebih jelas. Yang ketiga ada urutan kepentingan. Nah, jadi menyusun ide berdasarkan kepentingan memastikan bahwa informasi paling penting diletakkan di bagian awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian ada memanfaatkan bukti. Jadi jenis-jenis bukti dapat berupa data statistik, kutipan ahli, atau contoh konkret yang mendukung argumen pada paragraf, memperkuat kredibilitas penulis. Contohnya dalam paragraf dengan bukti kuat. Jadi paragraf menggunakan bukti yang kuat menunjukkan keterandalan argumen seperti menyertakan statistik atau studi kasus yang relevan. Kemudian terakhir penutup. Jadi kesimpulannya yaitu pertama pentingnya kalimat efektif. Nah, jadi penggunaan kalimat efektif ini membantu sekali menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat, membuat komunikasi lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kemudian pentingnya paragraf efektif. Nah, jadi paragraf efektif ini mengatur ide-ide utama dengan struktur sehingga meningkatkan alur logika dan kohesi teks dalam menyampaikan informasi. Sarannya yaitu yang pertama latihan menulis efektif. Rutin berlatih menulis dapat meningkatkan keterampilan dalam menyusun kalimat dan paragraf efektif serta memperkuat gaya bahasa yang digunakan. Kemudian membaca untuk memperbaiki. Nah, jadi membaca karya tulisan itu membantu memperkaya kosakata yang memahami berbagai teknik penulisan yang baik yang bisa diterapkan dalam tulisan kita sendiri. Oke, mungkin itu saja dari presentasi saya pada video kali ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.